Jangan salahkan kalau mantunya itu berbuat saenake dhewe. Salahkan Anda, kenapa anak Anda jual kepada orang lain. Anda tukar, Anda jual anak Anda karena mobil. Anda jual anak Anda karena tanah, karena rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima orang sona deh. Son. Lima orang sona. Son. Angka asa konek suarana. Mon Habib Abu Bakar nih Aiman. Mon suarana gula nih tak bisa tengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka walimatul ursi. Mas, yuk ngaji ki sekecil be. Sebentar aja. Mari ngaji ono pertanyaan sing iso jawab untuk hadiah. Menengo sik ta ojo dibuka kartuwe. Ngene iki lek sering melok ya ngene iki ro. Buka kartu tok ae. Hadiahnya pin. Ini pin bukan sembarang pin. Sampean sing jomblo-jomblo ambek jomblowati, gawe yo iki. Gawe yo iki kan belum ya. Bukan kayak yang di panggung itu kan sudah alhamdulillah. Ya, sudah nikah. Lek sampean kepingin nikah, gawein. Kalau kepingin nikah pakai ini pin. Ini pin bukan sembarang pin. Pakai nyari jodoh lek wis teko nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing mburi akeh utange gawein iki. Sing duwe akeh utange pakai pin ini. Habis dipakai bayaran lak lunas utange. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tenang kok ana duweke. Ngaji sebentar ya. Nikah Sallallahu alaihi Muhammad. Nikah adalah kawan kon wis kawin ta durung? Hah? Kapok. Nikah ini ya bisa membantu dalam urusan agama dan juga melindungi kita daripada bisikan syaitan dan juga daripada untuk memperbanyak umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Nikah bukan hanya sekedar urusan jima. Rojima kon. Apa? Urusan ini banter. Nikah itu bukan hanya sekedar urusan jima. Mas Zainal Arifin sama Mbak Khairiyah ya, bukan hanya untuk kumpul antara suami dan istri. Tapi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah niatnya. Setelah itu yang kedua adalah adab dalam pernikahan. Dan yang terakhir adalah tujuannya. Yang pertama, niatnya nikah itu apa? Anda nikah niatnya untuk apa?
Kalau sekedar cuman untuk nikah memiliki pendamping, lebih baik tidak usah nikah. Niat untuk niatnya nikah mengikuti sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat untuk menyenangkan memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Tujuannya itu. Di dalam pernikahan ada adab-adabnya. Bagaimana adab seorang istri kepada suami, bagaimana adab suami kepada istri, bagaimana adab anak kepada mertuanya, mantu kepada mertuanya, anak kepada orang tuanya, bagaimana mertua beradab juga kepada mantunya maupun anaknya. Semua telah diatur dalam agama Islam dengan indah dan mudah. Nikah atau kawin ini diambil dari kata-kata kawana yukawinu kawino. Kawana yukawinu. Aku wis mari sampean sing guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang artinya apa? Menyusun. Menyusun dua orang yang berlainan jenis menjadi satu. Yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi suami istri. Yang awalnya keluarga ini orang lain menjadi keluarga. Maka nota nikah cik ru sampean. Cok jomblo to. Tapi lebih baik jomblo asal ojo pacaran ya. Yang awalnya keluarga biasa diikat dengan tali pernikahan menjadi nasoban wasihro. Keluarga yang dari segi keturunan dan dari segi besan. Yang tadinya haram jadi halal. Yang tadinya maksiat menjadi ibadah. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibutuhkan oleh seluruh manusia dan enak. Si sampean gurung kok bengi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jaga buru. Di dalam pernikahan ada adab. Bagaimana menghadapi malam pertama sebelum kumpul dengan istri. Pakai wudhu, sholat dulu 2 rakaat, baca doa sebelum ini. Aturan adabnya jangan sampai kayak kerek cilik gila aku tak sebut tenang kini dipikir saru iki Beb. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika kumpul dengan istrinya adabnya juga ada. Ojo mudo blejet. Yang dibuka cuman sebagian, pakai selimut. Itu adabnya. Nah, kalau kita sudah adab-adab di dalam pernikahan dipakai, insya Allah tujuannya akan mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semua anak kita dijadikan anak-anak yang soleh wa solihah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba 'ani sunnati falaysa minni." Iki pasar ta pengajian? Hah? Pasar? Lek pasar tak mulai aku. Salanggon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebentar ya. Nabi Muhammad bersabda, nikah sebagian daripada sunnahku. Orang barang siapa yang dia benci melakukan sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada umatku. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tuker nggon mari. Aku sinang gono sampai nang gini. Amplope PN enggak apa-apa.
Isine tak jepik sik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalahu min anfusikum aswaja. Dari salah satu tanda kebesaran Allah, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan buat kalian, buat kita berpasangan. Ya, berpasangan. Lek mbien truk aja gandengan, masa kamu enggak ya? Hah? Tapi gandengan truk itu diikat pakai rantai. Nah, kalau manusia laki-laki dan perempuan diikatnya dengan tali pernikahan. Nggih, Mas. Alhamdulillah sampean telah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana separuh daripada agama, separuhnya lagi tinggal ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, jika ada orang kaya punya mobil banyak, Alphate ono 13, mobil sporte ono Lamborghini, McLaren, blodok ono 17,5. Beb kate setengah mimpi. Rumahnya banyak, tanahnya di mana-mana, tuan takur. Tapi kalau nggak punya pasangan hidup, nggak enak, nggak nyaman. Nggak nyaman. Mas, istrinya sampean ini kan perempuan, wanita. Ya. Wanita itu, Mas, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Yang mana tulang rusuk itu adalah bengkok. Jadi lek sampean mau nasihat istrinya sampean, ojo keras-keras. Lek bengkok mbok kerasi, patah. Iya. Ya wis ngono iku wedok kodrate, dinasihati pelan-pelan. Lek jarene wong Jawa, alon-alon asal kelakon. Ya. Tapi kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria? Fungsinya apa? Wanita untuk dilindungi. Kan dekat dengan lengan. Untuk dilindungi, direkap supaya mereka merasa nyaman. Dan pesan dari orang tua saya ketika saya mau menikah, umi saya mengatakan, Ali, perempuan itu ibaratkan gelas beling. Ya. Kalau sudah dia jatuh, pecah, terluka, masih bisa kita susun. Dilem masih bisa, tapi bekasnya masih ada. Ojo nggawe salah nanggone bojone sampean. Sampai mati diinget sampean. Sampai mati diinget. Masih yo sampean ngelakuno ke seribu kebaikan. Satu salah ilang sewune. Iku wedok, Mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tapi perempuan hawa nafsunya lebih tinggi, lebih besar daripada laki-laki. Percaya gak? Percaya gak? Percaya enggak? Enggak. Coba yang ada hawa nafsu, enggak ada adam nafsu. Yang ada hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi memang benar, nafsunya perempuan ini 7, laki-laki cuma 1. Cuman perempuan 7 nafsu ini ditutup dengan rasa malu, makanya kelihatan seperti kecil. Makanya jadi perempuan jangan sampai hilang rasa malunya. Naudzubillah. Ya. Pernikahan itu bukan sebab daripada kita memisahkan diri dari orang tua kita. Banyak yang salah dalam mengartikan pernikahan. Aku kepingin dewasa, aku kepingin mandiri, setelah nikah keluar dari rumah, ngontrak rumah atau beli rumah sendiri, tinggal sendiri. Laki-laki
ketika sudah menikah lebih sayang ke istrinya daripada orang tua. Istri setelah menikah, saya akan berbakti kepada suami saya tapi menyepelekan orang tuanya. Bahkan pemahaman yang keliru, seorang laki-laki mengatakan setelah menikah mengatakan, "Dek, kamu sekarang taatmu harus kepada suami, surgamu ada di telapak kakiku." Loh, benar. Ini kalimatul haq, ini kalimat yang benar. Akan tetapi yuridu bihal, akan tetapi ini pemahaman yang salah. Jadi laki-laki memang betul, ketika seorang perempuan belum menikah, surganya di telapak kaki ibu. Begitu menikah dengan ijab kabul, qabiltu taswijah bil mahril madkur, maka dia akan pindah, surganya di telapak kaki suami. Tapi jadi laki-laki mas, ya jangan seenaknya dewe, ojo sakarepe dewe, ya jangan sakarepe dewe. Makanya kalau cari mantu cari jangan yang orang kaya, cari yang punya ilmu agama. Kalau bisa santri bagus. Kalau nggak bisa yang sedekat dengan orang soleh. Karena apa? Karena dikatakan la ya'riful jauhari illal jauhar. La ya'riful jauhar illal jauhari. Tidak akan tahu nilainya suatu permata kecuali tukang permata. Tidak akan tahu nilainya seorang nilainya orang tua kecuali orang yang sudah dikasih ilmu. Di dalam agama diajarkan orang yang berilmu sudah tahu. Al jannah tahtal aqdami ummahat. Surga itu ada di telapak kaki para ibu. Nabi kita sudah bersabda, anta wa malika li abik. Dirimu dan hartamu semuanya itu untuk ayahmu. Makanya kalau mau nyari mantu, ya ada 4 syaratnya. Tak singkat aja biar cepat. Yang pertama, harus yang suka dengan ilmu. Karena orang yang punya ilmu dia akan tunduk. Semakin berilmu semakin tunduk. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sampean kasih orang kepada orang, ngasihkan anak nyari mantu kepada orang yang tidak tahu ilmu, yang tidak takut sama Allah, jangan salahkan kalau mantunya itu berbuat saenake dhewe. Salahkan Anda, kenapa anak Anda jual kepada orang lain? Anda tukar, Anda jual anak Anda karena mobil. Anda jual anak Anda karena tanah, karena rumah. Akhirnya ya sudah. Kalau Anda kasih anak Anda nyari mantu kepada orang yang nggak suka ilmu, orang kaya yang nggak senang ilmu atau orang lain, jangan salahkan anak Anda akan dibikin pukulan hadra seperti orang-orang hadraan. Maksudnya gimana, Beb? Salah sedikit tangan melayang ke wajah, dibuat hadraan wajahnya. Naudzubil. Salahkan orang tuanya, kenapa? Kok nyari mantu bukan orang yang suka kepada ilmu. Cari mantu orang yang berilmu. Kalau cocok Anda akan dimuliakan. Kalau enggak cocok akan dikembalikan secara baik-baik sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Yang kedua, harus yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau mau cari mantu harus berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya sendiri enggak direken, dibiarkan, dilawan. Sudah enggak berbakti kepada orang tuanya. Yang melahirkan, yang mandiin, yang nyuapin, yang nyekolahin, yang memberikan kasih sayang mulai dia kecil sampai besar. Enggak direken. Apalagi sampean cuman nitipkan anaknya sampean. Jadi jangan salahkan kalau mantu sampean tidak berbakti kepada jenengan, sama orang tuanya sendiri tidak
berbakti. Yang ketiga, harus yang sholat. Harus sholat. Kalau nggak sholat jangan dijadikan mantu. Istilah kerennya, siapa Anda? Hah? Sopo kon? Iya. Serab abna. Jangan dimaksud mantu kalau nggak sholat. Kenapa? Perintahnya Allah yang ngasih rezeki kepada dia, Allah yang ngasih semua kenikmatan yang Allah berikan, tanpa ada yang diminta kecuali untuk menjalankan sholat, masih dibantah. Apalagi sampean Pak Bu cuman nitipkan anaknya, ya gak direken. Allah, perintahnya Allah aja nggak ditinggalkan, nggak direken, apalagi sampean. Padahal Allah ngasih kenikmatan banyak kepada kita, rezeki, kesehatan, tanpa kita minta sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, ya, yang terakhir, cari yang memiliki guru. Mantu, yang kriteria mantu yang bisa kita, yang boleh kita ambil, yang memiliki guru atau punya dekat dengan orang soleh. Kenapa? Karena orang itu akan takut dengan gurunya. Sama orang tua, sampean tukaran. Oh jangan, ini masih pengantin baru. Ada suami istri tukaran. Istrinya lapor kepada ibu mertua, Bu, anaknya sampean gini. Ibu mertuanya datang ke anaknya. Ono opo kon? Gini. Bu sampean ke karo, Bu, wedok iki cerempek. Wedok cerewet. Lapor lagi sama mertua laki, didatangi sama mertua laki, sama ayahnya didatangi. Kenapa kamu kok tukaran sama mantuku gini? Pak sampean kayak gak ero, wong wedok iki lak cerewet. Ngene tuh, gak ngerti wong sumpek pegel, iya. Bendino ngene. Dibantah. Tapi kalau punya guru, sampean lapor ke gurunya, dimarahi sama gurunya karena takut sama gurunya. Gurunya pasti ngomong, kamu nggak tahu ya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma akraman nisa illal karim. Tidak akan memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia. Tidak akan menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina. Jadi ini kriteria mencari menantu. Pertama, apa tadi? Harus suka dengan ilmu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, harus yang sholat. Yang keempat, harus memiliki guru. 4 ini dijaga. Karena apa? Fakhtar bidzati dinik taribat yadak. Pilih yang memiliki ilmu agama, engkau akan selamat. Ya. Jadi pesan dari saya untuk para mantu, ya, untuk para mantu termasuk saya juga, ya. Jangan engkau menganggap mertua Anda bukan daripada orang tua kita. Mertua termasuk orang tua kita. Ya. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang yang melahirkan kita, yaitu orang tua kandung kita. Yang kedua, orang yang menikahkan anaknya dengan kita, yaitu mertua. Yang ketiga, orang yang mengajari agama, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu guru kita. 3 ini Anda jaga, Anda hormati, akan membawa keberkahan dan keberuntungan buat kita. Anda menghormati 3 orang tua tersebut, maka Anda akan hidup dengan nyaman, Anda akan hidup kaya. Tapi kalau tidak,
Anda durhaka kepada tiga ini, tidak akan kaya, tidak akan berkah kehidupan kita. Naudzubil. Ya. Menantu. Ya. Menantu baik laki-laki maupun perempuan. Ini hati-hati. Kalau ada suaminya mau ngasih uang kepada ibunya, jangan dihalangi loh, Bu. Cok dihalangi loh. Sampean duwe lanang, suami, ya. Mau ngasih uang ke orang tuanya, jangan dihalangi. Ini sudah betul punya suami yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ngasih uang ke orang tuanya dihalangi. Ingat bahwasanya kita pasti akan tua. Ingat bahwasanya nanti kita pasti akan punya mantu. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita maupun mertua kita, maka mantu kita, anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat anak kalian berbakti kepada kalian. Orang tua ada tiga. Bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tapi tiga tersebut. Kita berbakti, maka anak kita, mantu kita akan berbakti kepada kita. Tapi kalau Anda sebagai menantu tidak berbakti kepada mertua, jangan salahkan kelak Anda memiliki menantu yang juga tidak berbakti kepada Anda. Ya. Ad-dinu salaf kama tudanu kama tadinu tudan. Apa yang Anda lakukan itu seperti ngutang. Ya, Anda itu ngutangi. Anda ngutangi berbakti kepada orang mertua dan orang tua Anda, maka akan dibayar dengan menantu dan anak yang berbakti kepada kita. Tapi kalau kita ngutanginya tidak berbakti kepada mertua maupun orang tua, jangan salahkan kalau kita punya mantu tidak berbakti kepada kita. Ya, yang bagus itu seorang suami ya membantu istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Punya istrinya dibantu untuk berbakti kepada orang tuanya, orang tua kandungnya. Dan istri yang bagus yang mau menjadi jembatan untuk suami berbakti kepada ibunya dan orang tuanya. Ini adalah suami dan istri yang istimewa dan hebat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi suami-suami dan istri-istri yang berbakti kepada orang tua maupun mertua dan guru kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk sesi pertanyaan. Dan cepat. Setelah pertanyaan diucapkan, langsung maju. Langsung maju. Sebutkan salah satu syarat untuk mencari mantu dan apa alasannya. Jelaskan. Yang bisa maju. Berdiri maju sini, pakai mic. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Nama? Angku Mekiago. Nama? Husni Mubarak. Serah? Husni Mubarak. Ngadep situ, itu ngadep pada kamera itu. Ngadep kamera. Cek ruang. Sudah nikah? Belum. Umur berapa? Masih 17. Pitulas. Percaya? Aku percaya. Bojoke dhewe lho aku percaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Usia berapa? 28. 28. Pitulas 11 tahun ngortingi. Jawabannya?
Harus mempunyai guru, Beb. Harus mempunyai guru. Kenapa? Karena seorang guru adalah orang yang mendidik kita dari mulai bodoh sampai kita menjadi pintar. Betul. Terutama mengenai agama. Betul. Sing ngomong salah mau sapa? Apa sih bener? Maju. Maju. Sing ngongkon munggah sapa? Pinjem iki. Nama? Rafiqil A'la. Hah? Rafiqil A'la. Rafiqil A'la. Panggilannya Vicky. Fiki. Hah? Fiki. Fiki, Beb. Vicky. Sudah nikah? Belum. Sik, ngadek kok sing kena. Ngadek kok sing kena. Ongkes aku nih. Nah, coba lihat anak. Ya toh. Lihat. Loh, kan ketok gantengi. Umur Umur 20. 21. 20 apa 21? 21. Pasti piro? 21, Beb. Jawabannya Ada 4. sebutkan salah satu, aja disebut kabeh, sakno sing lain. Harus suka ilmu. Yang tadi harus punya harus guru. memiliki guru. Alas kenapa? Karena orang itu akan takut dengan gurunya apabila dia ada dalam keadaan masalah. Betul. Lengkap, Beb. Lek nulis cepet banter iya, ngetik cepet. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Isuk ta, kagem duit lah mari ya. Oh ya wis. Kagem duit. Satu kesempatan lagi untuk perempuan, habis gitu selesai. Pertanyaannya sama. Cara memilih, sebutkan salah satu dan jelaskan. Sebutkan salah satu cara memilih menantu dan jelaskan. Tak hitung ping 3, tidak ada yang maju, saya tutup. 1. Majunya tidak perlu naik ke atas, perempuan di bawah. 1. 2. 2 seperempat. Wis, sekarang sih maju. Alhamdulillah BPK torok. 2,5. 2/3/4. Wis, yakin? 3. Batal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi dan yang sedang berbahagia. Mudah-mudahan bisa menghadapi kehidupannya menuju kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menjadi sebabnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada dua mempelai yang sedang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menerapkan apa yang diucapkan para ulama,
yang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi yang dikatakan qurratu a'yunin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelipur lara. Bukan hanya mengaku kita sebagai cinta kepada Nabi Muhammad, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika maut memisahkan kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan ketika sakratul maut, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh wa solihah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai suami-suami yang taat kepada Allah, yang menjadi suami orang-orang yang soleh, yang bisa membimbing istri menjadi istri yang solehah, dan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga kita bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulli niyatin salihah wa kamana wa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.